Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas modul 3 Excel ya. Jadi di modul 3 Excel ini kita akan belajar mengenai Excel statistik. Jadi bagaimana menggunakan Excel sebagai alat bantu pengolahan data statistik. Nanti ketika kalian belajar di mata kuliah statistika pendidikan, ada dua sub materi penting atau dua sub materi besar, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan di modul 3 ini, kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Nah, menu itu sebetulnya ada di bagian sini, di bagian data di sini. Nah, di sini seharusnya ada data analisis. Nah, bagi laptop, komputer, atau PC yang belum ada menu data analisis di Excel-nya, kita harus aktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya itu, kita klik file di sini. Nah, kemudian kita pilih option. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di bagian sidebar menu di sini, ya, kita pilih yang add-ins di sini. Nah, setelah itu cari di sini ada analisis toolpack ya. Nah, analisis toolpack yang ini ya. Kemudian di bagian sini pilih go ya, klik go. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah muncul jendela seperti ini pastikan dua yang atas ini di checklist, analisis toolpack dan analisis toolpack VBA ini di checklist, lalu oke. Oke, kalau ada muncul seperti ini, kita coba lagi. Nah, ini ya, kalau sudah muncul jendela seperti yang tadi, tinggal di oke saja, nanti mungkin akan muncul data analisisnya. Jadi di menu data, di sini akan muncul data analisis. Kalau kita klik, nah ini akan muncul analisis tools yang macam-macam ya. Di sini ada ANOVA, kemudian ada correlation, ada covariance, ada F-test, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sebagian besar ini adalah tools untuk melakukan uji statistik inferensial. Nah, yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yang kita akan kita bahas, yaitu mengenai histogram, kemudian mengenai deskriptif statistik. Ya, ini mendeskripsikan data statistik. Nah, kita close saja dulu ini, cancel ya. Nah, kita akan masukkan dulu datanya terlebih dahulu. Nah, silakan Anda ketik data yang ada di modul 3 ya. Di situ ada data ini, data statistik. Saya sudah ketik ini, kopikan dulu ya. Bentar. Nah, nah ini ada data statistik ya, data nilai statistik seperti ini. Saya rapikan dulu, silakan kalian juga ketik ya. Seperti ini. Nah, ini adalah data dari 20 mahasiswa mulai data statistik. Nah, kita akan memunculkan deskriptif statistik dari nilai statistika ini dengan menggunakan menu data analis yang ada di Excel yang sudah kita aktifkan. Nah, langkah pertama kita masuk ke menu data sebelah sini ya. Kemudian pilih data analisis. Nah, kemudian di sini pilih yang deskriptif statistik. Nah, kalau sudah seperti ini di oke. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini ya. Ini saya coba zoom dulu. Oh, ya. Oke. Nah, akan muncul jendela seperti ini ya. Ini ada input, kemudian ada output. Input ini kita harus masukkan data ya, data input yang akan kita munculkan deskriptif statistiknya. Yang mana data tersebut adalah data yang ini, data nilai statistik ya. Dari 95 sampai 60, ada 20 data di sini ya. Nah, caranya untuk memasukkannya seperti apa? Kita klik di bagian sini ya. Ini klik di sini kursornya. Nah, sampai ada tanda kursor di sini. Nah, kemudian setelah di sini diklik, nah kita blok data range datanya. Kita tinggal blok saja seperti ini karena datanya ini ya. Nah,
Nah, seperti itu. Dia tekan otomatis dia terisi. Kalau mau diketik manual boleh ya. Ini pakai tanda mutlak dolar ya. Tapi seperti itu. Nah, di sini ada pilihan group by column atau rows ya, karena datanya kita ke bawah, jadi ini berupa kolom. Kalau datanya ke samping berarti itu rows ya. Kemudian ini ada label in first row. Kalau nilai statistiknya kita ikut blok, ini harus di checklist ya labelnya. Tapi karena kita hanya memblok datanya saja, ini tidak usah di checklist. Seperti itu. Nah, kemudian kita setting untuk outputnya. Outputnya itu berarti nanti hasil luaran yang akan kita tunjukkan berdasarkan data analisis yang kita buat ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada output range. Nah, kalau output range, kalau kita pilih output range, sebentar ini belum muncul. Nah, kalau kita pilih output range, ini kita bisa tentukan lokasi outputnya di sheet yang sedang kita buka. Misalkan saya mau memunculkan datanya, mengeluarkan datanya disimpan di sel ini. Nah, di D1 ya. Nah, tinggal diklik aja seperti itu. Kalau mau di di sini, kalau mau di sini bisa. Nah, itu terserah disesuaikan saja. Misalkan saya di sini saja biar dekat ya. Nah, kalau Anda memilih New Worksheet Play, nanti dia akan muncul di sheet yang baru. Nanti ini sheetnya akan bertambah menjadi 2 gitu. Kalau pilih yang New Workbook, nanti outputnya akan di file Excel yang baru gitu ya. Nah, kita pilih yang output range saja di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa di checklist. Summary statistik. Nah, ini ada ringkasan dari statistik deskriptifnya. Kita tentunya checklist karena kita ingin memunculkan ini sebetulnya. Kemudian ini ada confidence level of mean. Nah, berarti tingkat kepercayaannya ya. Di sini kalau di checklist akan muncul pilihan berapa persen. Nah, kita mau memilih tingkat kepercayaannya, level confidence-nya. Nah, biasanya untuk data-data penelitian sosial itu bisa 95%. Seperti itu. Nanti Anda akan mempelajarinya di mata kuliah statistik. Kemudian ini ada Kate large ya. Jadi data ke K ya untuk yang data terbesar, kemudian data terkecil. Ini kalau mau di checklist boleh ya. Untuk mengetahui sebetulnya data yang terbesar itu ada di mana, data terkecilnya ada di mana, gitu ya. Lalu kita pilih oke saja. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah deskriptif statistiknya. Kita perbesar saja ini karena ada yang terpotong. Nah, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada min. Min itu berarti rata-rata. Rata-rata nilainya berarti berdasarkan data ini adalah 77,7 ya. Ini standar errornya, standar error dari minnya. Kemudian median. Median itu berarti nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 76,5. Mode itu adalah modus ya. Modus itu berarti data yang paling sering muncul. Kemudian ini ada standar deviasi ya. Kemudian ada variansnya. Kurtosis itu keruncingan, kalau skewness itu kemiringan ya. Nah, ini ada range. Range itu berarti rentang datanya ya. Rentang data itu diperoleh dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Di sini nilai maksimumnya ada 100, nilai minimumnya ada 52 ya atau 52. Ini adalah jumlahnya. Sum itu, count itu berarti jumlah data ya. Ada 20. Kemudian ini yang terbesarnya tadi ya, yang kita checklist tuh large sama small-nya. Nah, ini seperti ini. Oke, ya. Jadi ini large-nya ada 1 berarti ya, small-nya juga ada 152. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah data deskriptif statistiknya. Detail makna dari setiap setiap informasi ini sebenarnya ada di modul ya. Nanti Anda bisa baca kembali. Nah, selanjutnya setelah kita memunculkan deskriptif statistik, kita akan membuat histogram atau diagram ya. Histogram itu sebetulnya sangat penting untuk dimunculkan ketika
ingin menunjukkan data hasil penelitian, gitu ya. Atau ini data ini mau kita munculkan dalam bentuk atau sajikan dalam bentuk histogram. Nah, kalau Anda ingat dalam statistik itu kalau mau membuat histogram kita perlu yang namanya tabel distribusi frekuensi. Makanya kita harus buat dulu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini di modul sudah ada dijelaskan step by step-nya. Saya akan praktikkan seperti apa. Yang pertama harus dilakukan itu kita harus menentukan dulu jumlah kelasnya, jumlah kelas dari distribusi frekuensi. Nah, jumlah kelas itu diperoleh dengan rumus ya. Silakan Anda bisa lihat di di modul ya, rumusnya itu sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali log N ya, log N. N-nya itu adalah jumlah data ya, karena ini datanya ada 20. Nah, boleh diketik 20 atau diklik yang di sini data yang count-nya seperti itu. Ini 3,3-nya silakan Anda cek ya, kalau misalkan ini error berarti 3,3-nya itu pakai tanda koma bukan pakai titik ya. Kemudian kebetulan setting di laptop saya itu pakai tanda titik koma. Oke. Nah, ini seperti ada yang keliru. Pakai tanda koma sepertinya. Nah, seperti itu. Berarti ini tadi eh, kalau tanda titik tadi error ya ini. Karena saya setting di laptop ini ternyata dengan menggunakan tanda koma bukan tanda titik ya. Nah, untuk poinnya. Nah, ini berarti jumlah kelasnya itu 5,3. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 5 saja. Nah, setelah menentukan jumlah kelas, berarti nanti ada 5 kelas, kita tentukan rentangnya atau intervalnya. Nah, interval dari setiap kelasnya. Ya, rumusnya itu adalah sama dengan eh, range ya, range ini 48 dibagi tadi ada 5 ya jumlah kelasnya, dibagi jumlah kelas. Nah, ini intervalnya ada 9,6. Jadi kita bisa bulatkan sekitar 10 ya, 10. Jadi jumlah kelasnya ada 5, intervalnya 10. Nah, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensi ya. Di sini kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa saja isinya? Tentunya pertama nilai ya, nilai. Nah, seperti itu. Nah, nilai itu kita kan perlu rentang ya. Rentangnya kelas yang pertama nanti ada 5 kelas kan ya. Kelas yang pertama itu dimulai dari nilai yang terkecil 52 sampai. Nah, ini kalau sampai tanda strip lalu langsung di enter ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai berapa? Rentangnya intervalnya itu kan 10 ya. Berarti 52 itu satu kelasnya harus ada 10 data. Berarti dari 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Berarti sampai 61 ya untuk 10 data. Nah, selanjutnya di kelas berikutnya berarti ini adalah 62. 62. Lalu ini strip lagi enter. Berarti kalau 62 sampai 71 kan gitu. Nah, kita rapihkan dulu datanya, selnya ya, supaya agak rapih. Ya, ini. Nah, di sini kita tulis frekuensi. Frekuensi. Nah, nah, oke. Nah, ini kita bisa merge ya, supaya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita simpan di tengah posisinya. Nah, untuk ke bawahnya tinggal kita blok seperti ini, kemudian kita drag sampai kelas ini ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Nah, ini kita sudah punya data tabel distribusi frekuensi ya. Nah, nah, kenapa saya
menuliskan nilai seperti ini, ya dipisah antara 52 dengan 61 karena kita perlu data ini ya. Ini disebutnya bin range ya, atau kalau di statistik itu batas kelas atas. Kenapa kita butuh data ini? Karena kita ingin mengisi data frekuensi ini ya. Nah, kita bagaimana menentukan data frekuensi ini? Nah, kalau manual kita harus cek satu persatu. Coba di sini data yang masuk ke rentang nilai 52 sampai 61 ada berapa? Contoh nih ya, saya cek ya di sini. Ini 52 masuk satu ya. Kemudian berapa lagi? 60 ya masuk ya. Berarti 60 dan 52. Nah, ada dua kan? Berarti ini frekuensinya ada dua. Nah, sekarang yang 62 sampai 71 ada berapa? Nah, dicek satu-satu. Nah, itu kan lama ya. Kita bisa menggunakan eh, menu yang ada di data analisis tadi ya. Nah, ini saya masukkan lagi ke menu data ya. Kemudian data analisis. Nah, di sini pilih yang histogram. Oke. Nah, di sini muncul jendela seperti ini. Sama ada seperti tadi ada input, ada output. Yang input range kita isi sama dengan data yang kita miliki ya, yang tadi. Yang ini kita blok lagi. Nah, itu input range. Kemudian bin range ya, bin range ini yang tadi saya katakan itu adalah batas kelas atas ya. Berarti yang ini kita perlu data ini. Makanya saya ketik di sel yang berpisah gitu ya antara 52 dan itu. Nah, setelah itu sama seperti tadi, labelnya nggak usah di checklist karena tadi judulnya tidak saya ikut blok ya kan seperti itu. Nah, kemudian outputnya saya pilih yang output range saja di sini supaya eh, luarannya disimpan di sel yang ini ya, di halaman yang ini juga. Saya simpan di sini saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang bisa di checklist ya. Di sini ada Pareto. Pareto itu short histogram. Jadi nanti histogramnya akan diurutkan dari data yang terkecil ke data yang paling banyak gitu ya, atau yang paling sedikit ke yang banyak. Nah, itu kita tidak usah klik ini karena nanti tidak akan kelihatan bentuk datanya seperti apa, diagramnya apakah dia grafiknya kurvanya normal atau seperti apa tidak akan muncul, tidak akan kelihatan gitu ya. Jadi kita tidak usah checklist yang ini, kemudian yang cumulative percentage kita bisa checklist ya. Jadi nanti akan ada satu kurva yang menunjukkan persentase data yang masuknya gitu. Kemudian di sini ada chart output. Nah, ini harus di checklist. Kalau di checklist dia akan muncul histogramnya. Kalau tidak di checklist tidak akan muncul. Jadi hanya muncul data yang frekuensi ini ya aja. Nah, sekarang kita oke. Nah, ini muncul ya. Nah, kalau nggak kelihatan ini sebelah sini digeser ya. Nah, histogramnya ini. Saya pindahin aja ke sini biar kelihatan. Nah, ini adalah histogramnya, kita perbesar. Nah, ini adalah histogram yang sudah kita buat. Nah, di sini ya kita harus sedikit mengeditnya ya, karena di sini, nah ini frekuensi yang ini kan ya. Nah, ini frekuensi yang kita cari-cari ini untuk ini. Kita bisa copy di sini untuk melengkapi data yang ini. Kita paste di sini. Nah, ini kita sudah lengkapi ya. Dan di sini yang more-nya boleh kita hapus saja karena kita tidak butuh data ini. Nah, ini kita delete aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini yang bin. Nah, tabel yang ini itu sebetulnya akan mengikuti informasi yang ada di histogramnya. Jadi, kita bisa mengubah data ini untuk mengubah informasi yang ada di histogramnya. Nah, di sini kan kita belum memasukkan 52-nya ya, padahal ini kan rentang, berarti kita edit aja 52 sampai 61. Nah, seperti itu. Ini cara mengeditnya di double klik saja seperti itu. Ini berarti 62, yang ini berapa? 72 ya. Kemudian ini 82. Yang ini berarti 92. Boleh kita edit dari 92 sampai 100 saja karena kan tidak ada
data yang 100 ya, dan satu-satu ya. Nah, jadi sekarang muncul ya. Nah, ini informasi di sumbu X-nya yang terkait nilai. Nah, ini berarti kita harus edit juga. Ini bisa edit ya. Informasi di sumbu X-nya. Kita boleh klik aja. Ini kita tulis dengan nilai. Kemudian ini kita edit saja frekuensi. Nah, kemudian ini judulnya kita juga bisa ubah ya. Judulnya karena ini nilai statistiknya, tinggal ditulis nilai statistika. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya ya ada beberapa elemen yang bisa dimunculkan ya. Nah, di sini ada data label. Nah, untuk memunculkan yang ini. Kemudian ada error bar ya. Silakan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada grid line, ada trend. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Kemudian ini juga untuk chart stylenya bisa dipilih ya. Ada beberapa pilihan bisa disesuaikan. Ini juga Anda bisa memunculkan data di sini yang ada di atas. Ketika kita klik yang ini, histogramnya, di sini ada chart design, ada format ya. Nah, silakan kalian bisa sesuaikan. Di sini kita bisa mengubah data ukurannya, kemudian size-nya ya. Bisa juga yang lain-lain. Silakan bisa dicek ya. Kemudian di sini juga ada beberapa yang bisa diedit gitu ya. Silakan kalian eksplorasi saja. Yang penting ini adalah histogram yang umum dimunculkan dalam sebuah data statistik seperti itu. Ya, itu eh, praktik atau pengerjaan dari latihan yang ada di modul 3 ya. Silakan kalian coba. Kalian bisa mencoba juga latihan yang saya share di grup WA. Itu saja, terima kasih. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.